aku bakal bantuin kamu biar kamu itu juga bisa dapetin 50 jutaan pertama kamu di Indonesia. Hai semua, kenalin nama aku Yuli. Sekarang ini aku lagi tinggal di Australia, tepatnya di Emerald, Queensland. Buat kamu semua yang pengen tahu gimana caranya aku ngumpulin 50 juta aku yang pertama, atau kurang lebih setara lah ya sama 5.000 AUD, yuk langsung aja nonton video aku. Tapi jangan lupa nih buat pada subscribe YouTube channel aku dan juga follow akun TikTok dan juga Instagram aku yang semuanya namanya sama, yaitu Penina Yuliana. Kalau dari pengalaman aku, emang waktunya itu tuh nggak pendek banget ya kumpulin 50 juta pertama. Agak lumayan lah ya, tapi ya nggak lama-lama banget. Aku tuh berhasil kekumpul segini sekitar 1,5 tahunan. So, dalam 1,5 tahun ini tuh aku ngapain aja sih sebenarnya? Yang pertama, aku kerja kantoran. Aku disclaimer dulu, karena aku itu bukan orang yang career oriented. Jadi emang dari dulu tuh aku kerja ya kayak cuma buat kerja aja gitu. Bukan yang benar-benar menata karir untuk menggapai suatu posisi tertentu dan biar ada tujuan yang dicapai berupa gaji yang lebih tinggi gitu. Nggak kayak gitu. Karena aku itu emang sebenarnya pengen jadi wirausaha dari dulu, pengen jadi makeup artist, pengen jadi ibu rumah tangga yang kayak sambil buka bisnis kecil-kecilan. Itu tuh impian aku ya dari dulu. Tapi ya kalau kita mau ngomongin soal masa muda dan mengumpulin uang, ya tetap kita mesti kerja dulu dong. Karena ya kalau mau buka usaha kan butuh modal. Makanya karena aku bukan career oriented, aku tuh nggak pernah lama kerja di kantoran. Jadi aku kayak pindah-pindah gitu, cuma berapa bulan terus pindah, berapa bulan pindah, dan emang bukan di perusahaan yang gede juga. Di kantor aku yang terakhir, aku itu dapat 8 juta untuk gajinya, tapi itu tuh belum termasuk komisi. Waktu itu aku kerja sebagai TikTok content creator, di mana aku harus ngejualin produk di keranjang kuningnya. Jadi semakin banyak produk yang kejual, komisinya itu juga semakin tinggi. Dan kalau misalnya emang penjualan aku lagi tinggi, aku itu tuh bisa dapetin lebih dari 8 juta pastinya. Waktu itu terakhir kayaknya sekitar 11 atau 12 juta gitu aku bisa dapetin dalam 1 bulan. Nah, di sini juga cocok ya buat temen-temen yang emang mungkin semangatnya tinggi gitu ya buat ngejualin barang dan pengen dapetin uang yang lebih banyak, bisa cari kerjaan-kerjaan yang tuh ada komisi tambahan. Jadi kayak misalnya ya kayak tadi aku ya, TikTok content creator yang fokus ngejual produk atau mungkin sales, itu bisa banget buat teman-teman coba. Tapi seperti yang kita tahu, di Indonesia itu tuh agak sulit menabung yang cukup banyak gitu. Jadi nggak akan bisa cuma ngerjain satu kerjaan aja. Kalau misalnya apalagi kamu itu suka jajan, suka pergi jalan-jalan segala macem, nggak bakal bisa cuma satu kerjaan aja. So, yang aku lakuin selain dari kerja kantoran adalah aku ngelakuin beberapa freelance. Freelance di sini aku ngerjain kayak freelance makeup, freelance foto, nulis ya, dan banyak freelance lain yang bisa kamu samain dengan kelebihan kamu. Jadi misalnya kamu itu bisa nyanyi, kamu bisa juga kok cari kerjaan freelance kayak misalnya penyanyi atau mungkin jadi guru nyanyi, bikin aja itu kelas-kelas online atau kelas beneran gitu tapi promosinya online. Di sini aku pakai Instagram buat promosiin makeup aku, dan menurut aku itu lumayan banget ya karena dari Instagram aja orang-orang tuh banyak yang cari makeup aku. Gak cuma dari Instagram, aku juga ikut ke komunitas. Jadi dulu aku sempat ikut namanya Hello Beauty, dan di sana ada grup ya, dan tiap kali ada orang yang butuh partner buat kerja, ya kamu bisa apply. Walaupun aku udah nggak tergabung dalam Hello Beauty, tapi aku masih ada tergabung sama grup-grup makeup yang emang ketemuan dari Hello Beauty itu. Jadi di sini tuh kayak bangun relasi gitu loh. Dan pada akhirnya ya kerjaan tuh banyak dari grup-grup makeup itu juga. Dan jangan malu ya buat promosiin diri kamu sendiri di sosmed sendiri, karena menurut aku itu juga bisa menambah klien kamu dari kayak temen kamu yang dulu atau temen kamu punya temen-temen gitu. Karena dari mulut ke mulut itu tuh bisa kayak menyebar luas gitu, sama seperti gosip. Selain dari Instagram, kamu juga bisa coba aplikasi Fastwork. Aplikasi yang satu ini aku rekomendasiin banget, dan ini aku nggak di endorse guys, jadi ini murni berdasarkan pengalaman aku sendiri aja. Fastwork ini adalah salah satu aplikasi di mana kamu bisa upload jasa apa yang kamu mau tawarin beserta price listnya. Ada banyak banget tuh, dan sebenarnya kayak lebih relate ke desain gitu sih, kayak foto, nulis. Terus aku juga masukin sih makeup aku, tapi lebih ke kelas makeup.
karena dia memang agak terbatas ya untuk nginput iklannya itu. Tapi kenapa aku rekomendasiin? Karena emang dia itu tuh udah pasang iklannya sendiri. Jadi kamu udah gak perlu tuh kayak ada tambahan uang untuk masukin iklan. Tapi emang abis kamu mau cairin komisinya, itu ada potongan biaya admin. Selanjutnya, aku juga kerja sebagai freelance writer. Sebenarnya mungkin bisa juga ya dimasukin ke Fastwork tadi. Tapi kalau misalnya aku sendiri, aku itu tuh kayak apply dari satu perusahaan. Jadi aku ketik di Google kayak freelance writer job kayak gitu, atau pekerjaan freelance apapun ya selain writer juga bisa. Kamu tinggal ketik aja di Google. Next adalah content creator. Sebenarnya tuh aku bikin konten udah lama banget guys, dari kayak kuliah akhir gitu. Jadi kayak udah 2018-an. Tapi emang konten aku tuh nggak naik-naik gitu, agak sedih emang. Tapi walaupun nggak yang senaik itu, aku juga cukup bisa menghasilkan uang. Dulu tuh aku bikin konten seputar beauty. Udah tahu banyak banget kan ya kayak produk-produk beauty di Indonesia. Jadi tuh mereka cari juga tuh kayak mikro influencer. Kerjasama juga tuh sama kayak aplikasi-aplikasi yang emang mereka itu khususnya untuk membangun influencer. Nggak cuma sampai di endorsean aja. Sekarang itu tuh kamu juga bisa pakai program afiliasi. Mau afiliasi di Shopee, Ekomobi, atau di TikTok langsung, itu tuh bisa banget untuk ngehasilin uang tambahan. Nah, kalau kamu penasaran nih soal per-TikTokan, per dunia konten-kontenan, dan kamu pengen aku bahas soal itu juga, tulis di kolom komentar di bawah ya, biar aku bahas. Yang terakhir adalah live streamer atau talent. Sebenarnya kalau ini masih nyambung ke si content creator yang tadi ya, karena aku dapetin job live streamer ini awalnya itu juga karena aku bikin konten beauty dan akhirnya dikontak sama agensi buat jadi salah satu talentnya. Emang pada saat itu tuh live streamer belum senaik sekarang ya, belum senaik di TikTok sekarang, dan waktu itu platform yang aku guna itu Tokopedia. Dan yang nonton aku tuh bisa kayak lama-lama cuma 1-2 orang, kayak bener-bener gak ada yang nonton sama sekali. Itu sebenarnya aku rada-rada sedih sih, tapi ya mau gimana lagi gitu kan ya, kayak aku udah berusaha sebaik mungkin, dan untungnya waktu itu aku emang dibayarnya gaji bulanan, jadi masih oke banget. Kalau sekarang ini mungkin lebih banyak ya live streamer gitu, dan menurut aku juga komisinya harusnya lebih gede karena udah semakin berkembang nih, jadi mungkin udah bisa pasang ads dari perusahaannya sendiri, dan pastinya ya bisa bikin komisi kamu lebih naik lagi. Tapi kalau misalnya kamu emang pengen nge-live di TikTok kamu sendiri, aku dukung banget sih. Karena kalau misalnya udah grow, itu tuh oke banget gitu buat jualan. Apalagi kamu itu juga bisa dapetin produk-produk gratis dari toko-toko yang mau kerjasama sama kamu. So itu cara-cara yang aku lakuin untuk dapetin 50 juta pertama aku. Nah teman-teman, kalau kalian lebih pinter nabung, aku yakin kamu bisa nabung 50 jutaan itu dengan lebih cepat. Karena sebenarnya bukan cuma gimana cara kamu dapetinnya, tapi gimana cara kamu kelola keuangan juga. Kalau gitu, sekarang aku pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye!